Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Kita akan masih membahas tentang limit fungsi aljabar. Kemarin sebenarnya sudah diberikan, ternyata masih banyak yang belum paham dalam mengerjakan tugas. Maka untuk itu akan Ibu jelaskan lagi, langsung berikut contoh soalnya saja. Sifat-sifat limit fungsi aljabar kemarin sudah dibahas, kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, perhatikan contoh soal. Di sini nomor 1, nilai dari limit 3x mendekati x mendekati 2 adalah, nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan di sini, karena di sini limit 3x dan x mendekati 2, maka si x itu diganti dengan x mendekati 2. Karena di sini x mendekati 2, maka 3x dikali 3 dikali 2. Jadi x-nya itu diganti dengan angka 2. Limit 3x mendekati 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang nomor 2, perhatikan. Limit 2x ditambah 4, x mendekati 2, sama seperti tadi, waktu nomor 1, x-nya diganti dengan angka 2, karena x mendekati 2. Berarti limit 2x ditambah 4, x mendekati 2 sama dengan 2, dikali 2 ditambah 4, sama dengan 8. Nomor 3, limit dari 3x, limit kurung buka 3x dikurang 2x, kurung tutup, x mendekati 3. Nah, karena di sini ya ada kurungnya, berarti satu-satu. Limit 6x dikurang limit 2x, x mendekati 3. Nah, di sini perhatikan. Karena di sini kurung dulu, berarti limit 6x dikurang 2 sama dengan limit 4x, x mendekati 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, boleh satu-satu juga boleh. Satu-satu misalnya begini. Limit 6x. X mendekati 3, berarti 6 dikali 3, sama dengan 18. Limit 2x, karena ini min 2x, berarti limit min 2x, x mendekati 3, berarti min 2 dikali 3. Tadi 18 dikurang 6 sama dengan 12, sama hasilnya. Jadi bisa langsung dikurang dulu. 6x dikurang 2 atau masing-masing, tapi nanti hasilnya akan sama ya. Nah, sekarang limit fungsi aljabar yang hasilnya 0/0. Nah, kemarin Ibu kasih tugas yang hasilnya 0/0, ternyata masih terus dilanjutkan. Padahal kalau 0/0 itu bukan solusinya. Perhatikan di sini. Nah, contoh, perhatikan. Soal yang hasilnya 0/0 atau sudah disubstitusikan x-nya, sudah digantikan x-nya, tapi hasilnya tetap 0/0. Perhatikan, nilai dari limit x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x per 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x, x mendekati 0. Nah, kalau dimasukkan semuanya, x-nya sama dengan 0, disubstitusikan, berarti di sini 0 pangkat 4 dikurang 3 kali 0 pangkat 2
ditambah 4 dikali 0 per 2 0 pangkat 3 min 0 pangkat 2 min 2 pangkat kali 0 itu hasilnya akan 0 per 0. Nah, di sini tidak bisa, tidak boleh hasilnya itu 0 per 0 karena bukan solusinya kalau 0 per 0. Sehingga soal diselesaikan harus dengan cara faktorisasi. Bagaimana cara menentukan atau memfaktorisasi dari nilai limit tersebut supaya tidak hasilnya 0 per 0. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi soalnya 4x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x per 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x. X mendekati 0. Maka di sini tadi kalau tidak diganti 0, semuanya diganti dengan 0 itu hasilnya 0 per 0, maka harus difaktorkan. Bagaimana dengan memfaktorkannya? Coba perhatikan di sini. Di sini pangkat 4. Di sini ada x. X-nya ada x pangkat 4, x pangkat 2, ada x. Sama yang bawah juga. Maka dibagi dengan x. Dibagi dengan x berarti di sini x kurung x pangkat 3. Kenapa jadi pangkat 3? Asalnya pangkat 4 karena dibagi x. Sama ini juga asalnya 3x pangkat 2 jadi 3x. Asalnya 4x menjadi 4. Yang bawahnya juga sama. 2x pangkat 3 jadi 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 jadi x. Dan x 2x menjadi 2. Jadi dibagi dengan x. X setelah di sini hasilnya akan 3x pangkat 3. X pangkat 3 dikurang 3x ditambah 4. Yang ini per 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, di sini baru karena sudah difaktorkan, sudah dibagi dengan x. Di sini baru masukkan x mendekati 0, diganti semuanya x dengan angka 0. Berarti 0x 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 ditambah 4. Yang bawah juga sama, 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 2. Maka hasilnya akan menjadi 4 per min 2. 4 per min 2 sama dengan min 2. Berarti sekarang sudah ada hasilnya, tidak lagi 0 per 0. Jadi tidak bisa kalau limit fungsi itu hasilnya 0 per 0, maka harus ada solusinya, yaitu dengan difaktorkan. Atau bisa juga dikalikan dengan kawannya, kemarin sudah dijelaskan. Dikalikan dengan lawannya atau didiferensialkan, karena kalian belum belajar tentang diferensial, maka hanya bisa difaktorkan atau dikalikan dengan lawannya. Lanjut. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada contoh soal lagi, limit x kuadrat dikurang 4 per x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah x dikurang 6. X mendekati 2. Coba perhatikan bagaimana hasilnya. Nah, karena di sini perhatikan kalau semuanya diganti angka 2, coba perhatikan. Diganti angka 2 x-nya, berarti x pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dikurang 4. 2 pangkat 2 dikurang 4. 4 dikurang 4, 0. Berarti ini 0. Yang ini, perhatikan. 2 pangkat 2. 4 ditambah 2, 6. Dikurang 6, 0. Berarti hasilnya 0 per 0. Ini tidak bisa. Makanya tadi harus difaktorkan dulu supaya mendapat hasilnya, tidak 0 per 0. Nah, bagaimana caranya? Tadi difaktorkan, coba lihat. Tadi soal x pangkat 2 dikurang 4, limit x pangkat 2 dikurang 4 per x pangkat 2 ditambah x dikurang 6, dan x mendekati 2, karena hasilnya 0 per 0, maka harus difaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan di sini. X pangkat 2 min 4.
Cari X kali X, harus X kuadrat, berarti X kali X. Cari bilangan kalau dikalikan sama dengan 4, berarti bisa 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, di sini kalau 1 kali 4 harus ada sisanya, harus ada X-nya. Di sini nggak ada X-nya. Ya, langsung konstanta 4, berarti 2 kali 2. Karena di sini negatif, berarti negatif sama positif. Jadi X pangkat 2 dikurang 4, kalau difaktorkan menjadi X min 2 dikali X ditambah 2. Nah yang bawahnya X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Kalau difaktorkan, sama kayak tadi, cari berapa kali berapa sama dengan 6. Nih, kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 kali 3 min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1X. Maka X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Difaktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X ditambah 3. Nih, sudah semuanya difaktorkan. Ada yang sama tidak? Nah, ya, di sini ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti di sini dicoret, bisa dicoret, berarti tinggal hasilnya ini. X ditambah 2 per X ditambah 3. Nah, sudah begini baru masukkan limit fungsi yang mendekatinya, yaitu X mendekati 2. Ganti dengan angka 2 X-nya. Berarti X ditambah 2 per X ditambah 2 per X ditambah 3. X-nya diganti dengan angka 2. Berarti 2 ditambah 2 per 2 ditambah 3 sama dengan 4 per 5. Sekarang sudah ada hasilnya. Tidak lagi 0 per 0. Nah, bagaimana dengan limit fungsi tak hingga? Hasilnya tak hingga. Di sini perhatikan. Di sini tak hingga, limit tak hingga. AX pangkat N ditambah BX pangkat N kurang 1 ditambah sampai ditambah C per PX pangkat M ditambah QX pangkat M kurang 1 ditambah sampai R. X mendekati tak hingga. Maka perhatikan, R-nya itu sama dengan 0. R-nya sama dengan 0 jika pangkatnya itu N lebih kecil dari M. R itu sama dengan 0 jika M-nya lebih kecil dari M. Pangkat N lebih kecil dari M. Itu pasti hasilnya 0. Jadi nggak usah cari lagi hasilnya, udah 0 aja. Karena kalian tinggal lihat pangkatnya saja. Nah, R sama dengan A. R sama dengan A. Sama dengan yang A. Di sini AX pangkat N. Apabila N-nya sama dengan M. Jadi pangkatnya sama. Pangkatnya sama pasti hasilnya akan A. Akan A per P. Bisa ya, akan A per P atau A saja. Nah, sedangkan R itu sama dengan tak hingga jika N-nya itu lebih besar dari M. N-nya lebih besar dari M. Tadi kalau 0, N-nya lebih kecil dari M. Tapi kalau N-nya lebih besar dari M, itu hasilnya tak hingga. Ya, coba perhatikan di contoh soal supaya lebih jelas. Nah, perhatikan di sini. Limit dari 4X pangkat 2 ditambah 3X kurang 6 per 2X pangkat 2 dikurang 8X dikurang 1, X mendekati tak hingga. Nah, mendekati tak hingga di sini apa? Di sini ada yang, lihat di sini. Ada ini N, ini M. N-nya sama dengan M. N sama dengan M, berarti hasilnya, perhatikan, 4 per 2. Karena A per P. Kalau M sama dengan N. Nih, coba perhatikan di sini. Tadi
pembahasannya, lihat 4x pangkat 2 ditambah 3x kurang 6 per 2x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 1. X mendekati tak hingga. Karena tadi syaratnya kalau pangkatnya sama, berarti hasilnya A per P atau 4 per 2 sama dengan 2. Mudah kan? Lebih mudah dengan limit fungsi tak hingga. Lanjut. Nah, perhatikan di sini. Sini sama. Nah, di sini untuk nilai dari, di sini ada latihan fungsi limit tak hingga. Tadi mudah ya. Kalian tinggal lihat ini saja. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Perhatikan ini kuncinya, ya. Ingat, kalau N-nya pangkatnya itu yang atas lebih besar, lebih kecil dari yang bawah, itu pasti hasilnya 0. Nggak usah dihitung lagi, hasilnya 0. Tapi kalau pangkatnya yang bawah sama dengan yang atas, berarti hasilnya A per P. Ya, atas per bawah yang pertama, ya. Sedangkan kalau N-nya atau pangkat yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti hasilnya tak hingga. Nah, untuk selanjutnya, kalian coba dikerjakan latihannya dari mulai nomor 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan soal tentang limit fungsi aljabar. Jadi tolong perhatikan, jangan sampai salah lagi. Yang kemarin masih bingung, bisa kalian dicoba lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.